Hari ini kita akan membagikan tip atau membagikan cara bagaimana melakukan perawatan tanaman cabai, mulai dari cara bagaimana cara olah lahan di lahan bekas cabai agar tumbuhnya tetap maksimal, buahnya luar biasa lebat seperti ini. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan walaupun tanaman diguyur hujan setiap hari, tetapi masih dalam kondisi aman seperti ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Bagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, buahnya sangat lebat luar biasa, tanamannya sangat subur. Hari ini kita akan membagikan tip bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai yang tepat agar di fase pembuahan seperti saat ini buahnya bisa menjadi lebat, dan yang terpenting walaupun digempur oleh cuaca ekstrim, hujan setiap hari, tanaman tetap tumbuh secara maksimal, bebas dari hama penyakit khususnya layu, busuk batang, ataupun penyakit jamur lainnya. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Seperti ini kondisi tanaman cabai rawit yang kita tanam, buahnya sudah lebat luar biasa seperti ini. Daunnya sangat hijau kawan-kawan. Dan ini tanaman cabai rawit yang kita tanam ini dulunya lahan bekas kawan-kawan, bekas cabai juga. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, hari ini kita akan membagikan tip bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai, dimana walaupun lahan bekas seperti yang ini, tetapi tanaman masih tumbuh dengan bagus. Jadi teknik pertama yang harus kita perhatikan adalah kesuburan tanah. Jadi kesuburan tanah itu sangat berpengaruh sekali dalam pertumbuhan tanaman cabai. Nah, ini bisa dilihat di sini, buahnya sangat luar biasa, sangat besar-besar. Ini tanaman cabai rawit varietas kaliber kawan-kawan. Tipenya adalah ori. Dan di sini buahnya besar-besar seperti ini, lebih besar daripada ori. Ujung buahnya sedikit agak tumpul. Nah, ini belum semua berbuah kawan-kawan, ada yang masih keluar bunga, tidak merata, masih belum merata. Nah, teknik yang harus kita perhatikan di dalam perawatan tanaman cabai adalah waktu melakukan olah lahan. Nah, olah lahan ini sangat menentukan keberhasilan selanjutnya kawan-kawan. Teknik yang harus kita perhatikan adalah pemberian pupuk. Jadi karena ini merupakan lahan bekas, seperti yang sudah kita sampaikan, dulunya adalah bekas tanaman cabai hijau atau cabai merah besar, maka kita bongkar dulu tanaman cabai merah besarnya, kita bersihkan gulma, tetapi di sini kita tidak merubah bedengan. Bedengannya tetap, ini lebar bedengannya kurang lebih 90 cm, hampir 1 meter, sedangkan selokan di sini kurang lebih 80 cm. Nah, sebenarnya semakin lebar selokan itu semakin bagus. Sedangkan panjang bedengan itu tergantung kondisi lahan. Tinggi bedengan juga tidak terlalu tinggi karena ini lahannya agak miring. Kita tingginya kurang lebih 35 cm ini kawan-kawan. Tetapi untuk dataran yang datar, lebih bagus membuat bedengan itu tinggi kawan-kawan. Nah, tekniknya setelah kita membongkar cabai dulu, cabai hijau itu, mulsanya kita bongkar, kita menambah yang namanya kapur dolomit, pupuk kandang, dan vertipos. Hanya 3 bahan kawan-kawan, hanya itu yang kita berikan. Nah, setelah 3 bahan itu dicampur atau kita tabur di atas bedengan, kita cangkul lagi agar 3 bahan tersebut tercampur merata di tanah. Setelah itu baru kita siram dengan menggunakan E4. Jadi penyiraman E4 ini kita lakukan sampai basah. Tujuannya kita melakukan fermentasi di bedengan langsung kawan-kawan. Nah, inilah sistemnya agar tanaman tetap tumbuh subur walaupun di lahan bekas.
Jadi kalau tidak menggunakan pupuk kandang bisa menggunakan Vertipos ditambah NPK 15-15 atau Ponska kawan-kawan, itu bisa. Tetapi sekali lagi kita sampaikan kondisi tanah itu harus kita tahu apakah tanah itu masih subur atau tidak. Nah, karena seperti yang sudah kita sampaikan tadi, karena ini lahan bekas, maka kondisi tanahnya kurang subur, makanya kita menambah namanya pupuk kandang. Nah, itu sistemnya. Nah, setelah kita menyiram E4, kita rapikan bedengan, tutup musa, dan kita diamkan kurang lebih 30 hari. Nah, di sini kita mendiamkan waktunya cukup lama, agar proses fermentasi pupuk di bedengan itu berjalan dengan bagus. Nantinya setelah kita tanami tidak mengalami panas. Jadi kalau kita buru-buru, inilah yang menyebabkan tanaman banyak mengalami penyakit, khususnya penyakit layu. Setelah melakukan penutupan musa dan didiamkan kurang lebih 30 hari setelah kita sampaikan seperti tadi, baru membuat lubang. Nah, setelah dibuat lubang dengan jarak 60 kali 55. Jadi yang kita lakukan untuk tanaman cabai rawit kaliber ini adalah jaraknya 60 dan 55. Nah, setelah itu baru kita menggunakan teknik lagi, yaitu melakukan pengocoran dengan trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Dosisnya 3 sendok makan untuk 20 liter air. Kita kocor di lubang tanam kurang lebih 100 ml. Nah, setelah itu baru besoknya kita melakukan penanaman. Setelah melakukan penanaman di usia 5, 10, 15, dan 20 hari kita melakukan pengocoran dengan menggunakan yaitu pupuk organik cair yang sangat luar biasa sekali. Kita menggunakan yaitu asam amino seperti ini. Jadi kita menggunakan Premino. Ini merupakan pupuk cair yang sangat luar biasa sekali, berasal dari teknologi fermentasi ikan laut, berprotein tinggi dan kaya asam amino yang membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Nah, untuk asam amino kita memakai 30 ml atau satu tutupnya ini kurang lebih 30 ml. Kita mix dengan Morden Pool kawan-kawan. Jadi Morden Poolnya juga 30 ml, asam aminonya ini ke 30 ml. Dikocor di lubang tanam seperti yang sudah kita sampaikan di usia 5, 10, 15 sampai 20 hari. Itu kurang lebih 50 sampai 100 ml. Sehingga pertumbuhan tanaman masih dalam kondisi maksimal. Artinya kita pacu secepat mungkin agar tidak stres habis pindah tanam. Nah, setelah itu untuk perawatan selanjutnya, karena ini merupakan lahan bekas. Kalau lahan bekas itu identik dengan hama dan penyakit. Makanya di usia 10 hari kita melakukan juga penyepraian. Itu interval 7 hari sekali dengan menggunakan insektisida, kita mix dengan fungisida. Inseknya kita memakai untuk di usia 10 hari itu mereknya adalah Apidor, itu dosisnya 2 sendok makan. Sedangkan untuk funginya kita memakai yaitu Bisromil dengan bahan aktif metalaksil dengan dosis 2 sendok makan. Hanya itu saja kawan-kawan. Itu interval penyepraian yaitu 7 hari sekali. Untuk perawatan selanjutnya, mulai usia 15 hari setelah pindah tanam, kita juga melakukan pengocoran dengan menggunakan asam humat. Kita mix dengan kalsium, karena kondisi cuaca pada waktu itu hujan setiap hari, makanya kita melakukan pengocoran rutin dengan menggunakan kalsium dan asam humat. Nah, itu dosisnya kalau kalsium dan asam humatnya kita mix itu 3 sendok makan untuk takaran 10 liter air. Jadi kita buat lebih kental agar tanaman terhindar dari layu dan pH tanah tetap stabil kawan-kawan. Itu intervalnya 7-15 hari sekali kawan-kawan untuk pengocoran kalsium dan asam humat. Jadi dengan demikian maka kondisi tanaman sampai saat ini boleh dikatakan aman. Bahkan di sini sudah ada buah merah-merah seperti ini kawan-kawan. Bagian bawah sudah ada merahnya. Nah, setelah kita melakukan pengocoran rutin dengan kalsium dan asam humat dan penyepraian insektisida rutin yaitu dengan Apidor dan Bisromil untuk mengatasi yang namanya agar daun tidak keriting. Jadi selain Apidor kita juga rolling dengan menggunakan insektisida bahan aktif diapenturon. Kita memakai merek obatnya Pegasus kawan-kawan. Jadi sangat bagus sekali sistem rolling itu. Tujuannya perollingan agar tidak terjadi resisten. Jadi kalau resisten itu susah sekali untuk mengendalikan hama nantinya. Makanya Apidor kita rolling dengan Pegasus. Nah, seperti itu.
sehingga kondisi daun boleh dikatakan aman, buahnya lebat seperti ini. Nah, karena situasi hujan yang luar biasa, tempat kita ini bulan-bulan kemarin diguyur hujan setiap hari, makanya kita untuk base raw meal kita rolling juga dengan fungisida dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Kita memakai Kopsid 77 dan dosisnya untuk penyepraian satu tangki ukuran 16 liter kita memakai 2-3 sendok makan, sehingga kondisi aman, tanamannya aman dari serangan jamur khususnya busuk daun, busuk batang ataupun antraknosa, kawan-kawan. Sedangkan untuk mengendalikan lalat buah, karena walaupun musim penghujan kita harus tetap waspada, maka kita melakukan juga penyepraian insektisida untuk lalat buah. Kita memakai insektisida mereknya seperti Dapat. Kemudian karena situasi di tempat kita ini kondisi lahannya dekat tanaman nangka dan alpukat, maka lalat buahnya itu sangat luar biasa serangannya. Maka kita Dapat itu kita rolling dengan Gracia, kawan-kawan. Nah, itu tekniknya. Itu interval 5-7 hari sekali untuk pengendalian lalat buah. Jadi kita tunggal itu untuk lalat buahnya, kita tidak campur dengan bahan yang lain, kawan-kawan. Khusus untuk lalat buah. Begitu juga untuk penyepraian fungisida Kopsid kita juga tunggal. Kita tidak campur dengan bahan aktif apapun lagi, kawan-kawan. Nah, sehingga kondisi tanaman boleh dikatakan luar biasa seperti ini. Buahnya sangat besar-besar, sangat kental seperti ini. Untuk trichodermanya biasa kita memakai yaitu Biosigma Plus trichoderma seperti ini. Dan ini bisa dimix dengan pupuk anorganik dan pupuk organik. Jadi anorganik itu adalah pupuk sintetis atau pupuk kimia seperti NPK, urea, dan lain sebagainya. Kalau pupuk organik bisa menggunakan kompos. Jadi ini bisa dicampur, kawan-kawan, untuk Biosigma trichoderma ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Itulah cara-cara kita dalam melakukan perawatan tanaman cabai agar buahnya tetap lebat, bebas dari hama penyakit, seperti yang sudah kita sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.